antara musalla Rasulullah, maksudnya musalla di sini adalah tempat sujud. Tempat sujudnya Rasulullah SAW dengan dinding, yaitu jaraknya adalah bisanya lewat seekor kambing. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang sholat itu dia dekat, ya, berusaha mendekat dengan sutrah atau pembatasnya, baik itu dinding ataupun sesuatu yang berdiri, yang sudah kita sebutkan ya pada pertemuan yang lalu, ya, di mana pada pertemuan yang lalu disebutkan oleh Imam Muslim tentang sutrah pembatas seperti yang disebutkan dalam hadis, yaitu seperti mukhiratir rohal, yaitu seperti sandaran orang yang naik dalam atau duduk di atas pelana kuda, yang mana tingginya lebih kurang 1 hasta atau setengah meter, lebih kurang ya. Maka jaraknya antara pembatas tersebut atau sutrah tersebut dengan tempat sujud ya, itu kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi adalah ya, antara dinding ataupun pembatas tadi dengan tempat sujud itu dekat. Batasnya hanya sedikit, yaitu bisa lewat kambing. Jadi antara tempat sujud kita dengan sutrah itu ada celah sedikit, ya, celah sedikit. Ini menunjukkan juga bahwasanya tidak dianjurkan untuk ketika sujud seorang merapat ya, sampai mentok, misalnya mentok kepalanya ke dinding misalnya, atau ke pembatas itu atau sutra. Tapi disebutkan dalam hadis ini adalah bagaimana jarak antara tempat sujud dengan sutra itu bisa lewat kambing. Itu kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, menunjukkan bahwasanya jarak antara tempat kita sujud dengan sutra itu ada jeda atau celah ya, sedikit, sehingga bisa lewat ya, kambing. Kemudian hadis selanjutnya dari Salamah ibni Aqwa radhiyallahu taala anhu, annahu kana yataharra mawdi'a makanil mushaf yusabbihu fihi, wa dzakara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yataharra dzalikal makan wa kana bainal mimbari wal qiblah qadru mamarrasyah. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau senantiasa mencari tempat yang di situ ditaruh mushaf di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat ketika itu, yaitu di Masjid Nabawi. Jadi ada satu tempat di Masjid Nabawi yang di zaman dahulu yang di situ ditaruh mushaf atau Al-Quran. Maka Salamah bin Aqwa berusaha untuk, kalau dia sholat, dia berusaha mencari tempat tersebut atau berada di situ. Yusabbihu fihi, yusabbih di sini artinya adalah sholat sunnah, ya, melakukan sholat sunnah di situ. Kemudian dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW dulunya juga mencari tempat tersebut ya, atau sholat di situ, yang nanti akan disebutkan bahwasanya di zaman Nabi itu dulunya adalah tiang ya, di zaman Nabi itu dulunya adalah tiang, karena tentunya mushaf itu belum ada di zaman Nabi, hanya berupa lembaran-lembaran wahyu. Ini di zaman sahabat. Maka dulunya di situ adalah tiang, sebagaimana disebutkan dalam hadis selanjutnya. Ya, Salamah bin Aqwa yataharra shalah inda ustuwanah allati indal mushaf, yaitu bahwasanya Salamah bin Aqwa berusaha untuk mencari posisi sholat indal ustuwanah. Ustuwanah artinya amud, yaitu tiang. Indal mushaf, yang di situ ada ditaruh mushaf. Faqultu lahu ya Aba Muslim, yaitu Yazid, seorang perawi hadis tabi'in, berkata, wahai Abu Muslim,
yaitu kepada Salamah, araka tataharras salah inda hadhil ustuwana. Aku melihat kamu kenapa selalu mencari posisi di dekat tiang ini. Maka beliau mengatakan, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharras salah indaha. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulunya juga salat di tempat ini. Disebutkan dalam riwayat sebelumnya tadi, wa kana bainal minbar wal qiblah qadru mamaryah. Yaitu disebutkan oleh Salamah bin Aqwa bahwasanya jarak antara mimbar dengan kiblat itu ada jeda. Ya. Jarak antara mimbar dengan kiblat. Kiblat maksudnya adalah dinding. Itu ada jeda. Ya, jedanya mamaryah, yaitu bisanya lewat kambing. Ya. Menunjukkan bahwasanya mimbar Nabi tidak mentok ke dinding, tapi ada jeda sedikit. Maka ini beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan tentang jarak ya antara tempat sujud seseorang ketika dia sholat dengan sutrah atau pembatas, yaitu disebutkan jaraknya adalah qadru mamaro atau qadru mamaryah, yaitu seukuran bisa lewatnya seekor kambing. Kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-50, bab qadru ma yasturu al-musalli. Yaitu bab yang menjelaskan tentang kadar atau ya ukuran ya sutrohnya atau pembatasnya seorang yang sholat. Yang sebenarnya ini sudah disebutkan pada bab sebelumnya. Hadis ini dari Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratur rahal fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahal fa innahu yaqta'u salatahu al-himaru wal mar'atu wal kalbul aswad. Qultu ya Aba Dzar, ma balul kalbul aswadi minal kalbil ahmari minal kalbil asfar? Qala ya ibna akhi sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani faqala al-kalbul aswadus syaitan. Dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara Anda berdiri untuk salat, kemudian di hadapannya ada sutroh atau pembatas seperti ya tempat sandaran yang kita disebutkan dalam riwayat sebelumnya. Ya, dalam hadis ini disebutkan akhiratur rahal. Dalam bab sebelumnya disebutkan mukhiratur rahal. Artinya sama, yaitu ya akhirnya atau tempat bersandarnya seseorang yang naik pelana kudanya. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahal, kalau seandainya tidak ada di hadapannya seperti itu, yaitu sutra, fa innahu yaqta'u salatahu al-himar, maka salatnya itu bisa terputus dengan adanya himar, yaitu lewatnya keledai, wal mar'ah dan perempuan, wal kalbul aswad dan anjing hitam. Ya, anjing hitam. Qultu ya Aba Dzar, ya, aku bertanya, yaitu yang bertanya salah seorang tabi'in, Abdullah bin Samit. Aku berkata, wahai Abu Dzar, ada apa dengan kambing? Ada apa dengan anjing hitam ya dibandingkan dengan anjing merah ataupun kuning? Maka Abu Dzar mengatakan bahwasanya, wahai anak saudaraku, sesungguhnya aku bertanya kepada Rasulullah SAW sebagaimana kamu bertanya kepada saya. Maka Nabi mengatakan, al-kalbul aswadu syaitan, yaitu anjing hitam itu adalah syaitan. Riwayat selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu,
di mana Rasulullah SAW bersabda, yaqta'u salata al-mar'atu wal himaru wal kalbu wa yaqi dzalika mithlu mu'khiratir rahal. Rasulullah SAW mengatakan bisa terputus salat ya kalau dilewati oleh wanita, keledai dan anjing. Dan yang menjaga hal itu semua, yaitu supaya tidak terputus salatnya, adalah mu'khiratir rahal, yaitu akhir pelana atau pembatas bagi orang yang sholat tadi. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam bab ini disebutkan tadi beberapa hal ya dalam hadis Abi Dzar. Yang pertama, ya mengulang sebelumnya, yaitu riwayat sebelumnya atau bab sebelumnya tentang ukuran dari sutroh atau pembatas, di mana disebutkan dalam hadis Abi Dzar dan juga hadis Abu Hurairah ini, yaitu mu'khiratir rahal ya, yaitu akhir dari pelana yang sudah kita sebutkan atau sudah disebutkan oleh Imam Muslim pada bab sebelumnya ya. Kemudian juga di sini ada tambahan ya, disebutkan hadis Abi Dzar ada tambahannya, yaitu yaqta'u shalah al-himar wal mar'ah wal kalbul aswad. Bahwasanya salat itu bisa terputus itu kalau dilewati oleh himar, keledai, perempuan dan anjing hitam. Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi ya, maksud yaqta'us shalah di sini. Di sini ada dua pendapat ya. Pertama, pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya yaqta' di sini ya secara zahirnya yaitu maksudnya adalah salatnya ya terputus, batal ya, salatnya terputus atau batal ya, ini sebagian para ulama, diantaranya pendapat Imam Ahmad. Ini makna yaqta ya. Pendapat yang kedua, jumhur para ulama, diantaranya Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan yaqta' di sini adalah berkurangnya pahala sholat ya, bukan atau tidak sempurnanya sholat, bukan batalnya sholat. Maka ini ada dua pendapat ya, tentang maksud dari yaqta'us shalah, yaitu terputusnya sholat di sini. Pendapat pertama mengatakan memang batal. Ini sebagian ulama, diantaranya Imam Ahmad. Sedangkan imam yang lain mengatakan bahwasanya maksudnya tidak batal tapi mengurangi pahala. Kenapa mengurangi pahala? Mereka mengatakan karena mereka melewati atau orang yang lewat tadi atau sesuatu yang lewat tadi mengganggu konsentrasi orang yang sholat. Kemudian juga Imam Ahmad sendiri mengatakan bahwasanya yaqta'uha al-kalbu wa fi qalbi minal himari wal mar'atu syai'un. Imam Ahmad walaupun beliau mengatakan bahwasanya maksud dari yaqta' itu adalah batal, tapi yang beliau jelas pastikan di sini adalah yang bisa membatalkan sholat itu adalah kalau yang lewat itu adalah anjing hitam. Tentunya yang lewat di sini maksudnya adalah antara pembatas dengan orang yang sholat. Kalau seandainya dia lewat di belakang pembatas atau sutra tadi, tentunya ini tidak ada masalah. Ya. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Ini adalah yang dimaksud adalah kalau dia melewati orang yang sholat tadi ya, di hadapan orang yang sholat ya. Maka Imam Ahmad mengatakan wa fi qalbi minal himari wal mar'atu syai'un. Dalam hati saya tentang ada keraguan tentang apa? Tentang himar. Himar itu keledai ataupun wanita. Kenapa ada keraguan? Karena pertama, keledai sudah kita sebutkan dalam hadis sebelumnya, yaitu hadis Abdullah bin Abbas, bahwasanya beliau
pernah ketika Rasulullah SAW sholat di Mina, kemudian beliau masuk ke dalam shaf, kemudian beliau ketika itu datang menaiki atau mengendarai himar keledai betina ketika itu. Maka tidak ada satupun seorang pun yang mengingkari beliau. Maka ini salah satu, ya wallahu alam, dalil yang walaupun mungkin bisa disanggah dengan mengatakan bahwasanya Abdullah bin Abbas lewat itu di safnya makmum, sedangkan sutrah makmum adalah mengikuti sutrahnya imam, ya. Yang kedua, tentang wanita. Itu nanti akan disebutkan hadis setelah bab ini tentang hadis Aisyah, ya, di mana Aisyah salat, Rasulullah salat sedangkan Aisyah berada di hadapan beliau. Maka di sini jelas, ya, disebutkan oleh Imam Ahmad bahwasanya yang membatalkan itu pun menurut beliau adalah kalau lewat itu adalah anjing hitam, sedangkan kalau keledai dan perempuan itu tidak, ya. Kemudian Abu Dzar ketika ditanya kenapa dikhususkan anjing hitam, anjing yang lain gimana, maka Abu Dzar mengatakan, aku juga bertanya itu kepada Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, al-kalbul aswad syaiton, yaitu anjing hitam itu adalah syaiton. Di sini wallahu alam, ya, memang ada beberapa pendapat para ulama, ya, yang mengatakan bahwasanya maksudnya di sini syaiton. Sebagian ulama menjelaskan atau menyebutkan maksudnya adalah makna secara zahirnya, bahwasanya anjing yang hitam, yang maksudnya hitam di sini tidak ada belangnya sedikit pun, adalah syaitan. Sebagian ulama yang lain mengatakan syaitan di sini maksudnya syaitannya anjing, di mana syaitan itu artinya yang paling durhaka atau yang paling jahat atau yang paling buas atau liar. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan syaitan di sini maksudnya adalah dia melakukan perbuatan syaitan, yaitu mengganggu, ya. Wallahu a'lam, ya, tentang makna di sini. Kemudian bab selanjutnya, bab yang 51, yaitu bab al-i'tirad baina yaday al-musalli, yaitu bab yang menjelaskan tentang, ya, bolehnya seorang itu terlentang atau selonjoran, ya, di hadapan orang yang sedang sholat. Hadis dari Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli minal lail wa ana mu'taridatun bainahu wa bainal qiblah ka'tiradil jinazah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya Nabi itu dulu sholat ketika malam harinya, sedangkan aku, kata Aisyah, aku tidur terlentang di hadapan Nabi SAW di antara beliau dengan kiblah, ya, sebagaimana terlentangnya jenazah. Nah, ini sebuah perumpamaan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana kalau jenazah terlentangnya? Tentunya terlentangnya adalah kalau misalnya kita kiblat kita di barat, maka terlentangnya adalah antara utara dan selatan. Ya, tidak membentang, ya. Kalau kita mau sholatkan jenazah, ya, kiblat di sana, maka posisinya seperti ini, membentang. Itu maksudnya, ya, tidak menghadap kiblat kaki ataupun kepalanya, tapi kaki kepalanya ke utara atau ke selatan. Maka ini dimaksud oleh Aisyah. Bagaimana Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah, Nabi sholat sedangkan saya tidur di hadapan beliau. Dan ini yang menjadi dalil Imam Ahmad tadi mengatakan bahwasanya kalau wanita sholat maka tidak, seorang sholat ketika wanita lewat tidak membatalkan. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di sini disebutkan oleh Imam Muslim beberapa riwayat. Beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salatahu minal lail
kullaha wa ana mu'taridatun bainahu wa bainal qiblah fa idza arada ayyutira ayqadani fa autartu. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada malam harinya semuanya, beliau salat malam sedangkan aku tidur di hadapan beliau, ya, membentang. Kemudian apabila beliau ingin witir, yaitu Rasulullah SAW ingin witir, maka beliau membangunkan aku, kata Aisyah. Aku pun melakukan sholat witir. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bolehnya seorang sholat, ya, menghadap orang lain yang orang lain itu sedang dalam keadaan tidur, ya, di hadapannya, dan menjadikan orang tersebut sebagai sutroh atau pembatas, ya. Kemudian faedah juga dari hadis ini adalah bahwasanya Nabi SAW itu biasanya membangunkan istrinya untuk sholat witir. Ini menunjukkan bahwasanya sholat witir adalah suatu hal yang sangat dianjurkan. Makanya sampai sebagian ulama, ya, ulama Hanafiyah mengatakan itu fardun, ya, wajib, ya. Walaupun jumhur ulama mengatakan adalah hukumnya sunnah, yaitu sunnah muakkadah, yaitu sholat witir, ya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya bolehnya seorang sholat witir walaupun dia tidak sholat malam sebelumnya. Artinya seorang yang dia mungkin bangun, ya, mungkin sekitar 10 atau seperempat jam sebelum azan subuh misalnya, maka boleh dia untuk witir dengan 3 rakaat atau 1 rakaat, ya. Walaupun sebelumnya dia tidak sholat malam 2 rakaat, ya. Di mana Aisyah juga seperti itu. Nabi tidak membangunkan kecuali ketika beliau sudah mau witir. Kemudian Aisyah pun salat witir. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan salat witir di akhir malam. Dan ini tentunya bagi orang yang dia yakin bisa bangun sebelum subuh. Bagi seorang yang tidak yakin, maka dibolehkan dia untuk salat witir sebelum tidur. Di mana waktu witir, kata para ulama, mulai sejak selesai salat ba'diyah isya sampai sebelum subuh, ya. Maka ini waktu untuk melakukan sholat witir. Boleh bagi seorang yang dia tidak yakin untuk bisa bangun sebelum subuh, untuk dia witir sebelum tidur atau setelah ba'diyah isya, ya. Sebagaimana itu adalah yang biasa dilakukan oleh Abu Hurairah, di mana beliau witir sebelum tidur, dan itu salah satu wasiat Rasul kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Aisyah, an Urwah ibn Zubair qalat Aisyatu ma yaqta'u as-salah qala faqulna al-mar'atu wal himar faqalat innal mar'ata ladabatu su'in aw saw'in laqad ra'aituni baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'taridatun aw mu'taridatan ka'tiradil jinazah wa huwa yusalli. Urwah bin Zubair, yaitu ponakannya Aisyah, beliau berkata bahwasanya Aisyah berkata atau bertanya, ma yaqta'u shalah, apa yang bisa membatalkan salat, ya. Maka kami mengatakan wanita dan keledai. Apa kata Aisyah? Kalau begitu wanita adalah seburuk-buruknya hewan. Maka perkataan ini adalah perkataan yang membantah, ya, mengingkari. Kemudian beliau mengatakan, sungguh saya melihat diri saya sendiri, kata Aisyah, aku tidur telentang sedangkan Rasulullah SAW seperti telentangnya jenazah, sedangkan Rasulullah SAW sholat menghadapku. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Aisyah membantah bahwasanya wanita membatalkan sholat atau mengurangi pahala sholat, ya, seseorang. Kemudian riwayat selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Muslim juga dari Aisyah, ya, semuanya dari Aisyah. Wa dzikra indaha ma yaqta'u as-salah al-kalbu wal himaru wal mar'ah. Faqalat ya Aisyah
qad syabbahtumuna bil hamir wal kilab wallahi laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa inni 'ala sarir bainahu wa bainal qiblah muttaji'ah fatabdu li al haja fa akrahu an ajlisa fa udhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ansallu min indi rijlaihi. Aisyah menyebutkan, atau ini dari Aisyah, bahwasanya disebutkan ya, ketika Aisyah berada di sebuah majelis, kemudian disebutkan dalam majelis tersebut sesuatu yang bisa membatalkan sholat atau mengurangi pahala sholat tadi, maka disebutkan yaitu anjing, kemudian keledai, kemudian perempuan atau wanita. Kemudian Aisyah mengatakan, kalian, kata Aisyah, menyamakan kami para wanita dengan keledai dan anjing, kata Aisyah. Demi Allah, kata Aisyah, sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW salat sedangkan aku berada di atas ranjang. Antara beliau dengan kiblat adalah aku, yang aku ketika itu sedang tidur berbaring. Maka kemudian suatu ketika aku punya satu hajat, kemudian aku tidak ingin duduk sehingga bisa mengganggu Rasulullah SAW ketika sholatnya, maka kemudian aku pun turun dari ranjang itu dengan melewati bagian bawah dari ranjang tersebut, atau bagian kaki dari ranjang tersebut. Juga disebutkan dalam riwayat selanjutnya ya, bahwasanya Aisyah ketika itu, dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya aku turun dari ranjang tersebut dengan menggerakkan diriku di bawah selimut. Anda bisa bayangkan, jadi bergerak di bawah selimut supaya Rasulullah SAW tidak terganggu dalam sholat. Itu maksudnya ya, disebutkan dalam riwayat selanjutnya. Juga disebutkan riwayat selanjutnya, Aisyah mengatakan, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada ghamazani faqabattu rijlayya wa idza qama basattuhuma qalat wal buyutu yawma idzin laysa fiha masabih. Aisyah mengatakan, aku tidur di hadapan Rasulullah SAW dan kedua kakiku di arah kiblat, di kiblatnya Rasul, atau di tempat sujudnya Rasul. Maka ketika Rasulullah sujud, beliau sujud, maka Rasul memegang kakiku, maka aku pun langsung menarik kedua kakiku, sehingga ketika ditarik Rasulullah bisa sujud di situ. Dan ketika beliau berdiri salat, maka aku pun menjulurkan lagi kakiku, kata Aisyah. Kemudian beliau mengatakan, dan pada waktu itu rumah-rumah tidak memiliki lampu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini beberapa hadis ya, disebutkan oleh Imam Muslim ya. Hadis terakhir ini disebutkan bahwasanya bagaimana kita lihat faedah ya. Faedah dari hadis-hadis ini diantaranya adalah ya, Aisyah bagaimana beliau mengingkari ya, bahwasanya wanita bisa membatalkan sholat ya. Ya walaupun ya tadi disebutkan Imam Ahmad ya, tadi menjelaskan, dan jumhur para ulama mengatakan mengurangi pahala sholat ya. Kemudian faedah dari hadis ini kita bisa lihat bagaimana sederhananya Rasulullah SAW dan bagaimana rumah Rasulullah SAW atau kamar beliau. Bagaimana ketika sholat itu bisa kita lihat di hadis yang terakhir yang kita baca. Bagaimana ketika Rasulullah SAW sholat, berarti sholat di bawah ya. Kemudian Aisyah tidur, kemudian tempat sujudnya adalah kakinya Aisyah. Bisa kita bayangkan bagaimana ukuran kamar Rasulullah SAW. Kemudian dan itu tidak mengurangi Rasulullah SAW untuk beribadah kepada Allah SWT. Kemudian faedah dari hadis ini juga bagaimana Aisyah tidak ingin mengganggu Nabi ketika sholat ya, dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya beliau ketika Nabi
sholat, kemudian beliau punya kebutuhan hajat dan sebagainya, maka beliau itu menyelinap lewat selimut, menunjukkan bahwasanya supaya beliau Rasulullah SAW tidak terganggu sholatnya. Kemudian juga sebaliknya juga Rasulullah SAW menghargai istrinya. Ketika sholat, ketika sujud, Nabi cuman memegang kakinya Aisyah, kemudian beliau sujud. Tidak bilang, oh aku mau sholat nih, minggir. Nah, tidak begitu. Ya, padahal istrinya lagi tidur. Nah, tapi tidak seperti itu ya. Dibiarkan istrinya tidur, ketika beliau sujud, cuman beliau kasih isyarat dengan memegang kaki beliau, kemudian Aisyah menarik kakinya, kemudian beliau sujud di situ. Nah, di sini bagaimana kita lihat bagaimana rumah tangga Nabi SAW ya, di mana Rasul menghargai Aisyah, begitu juga sebaliknya. Kemudian Aisyah mengatakan pada hari itu, waktu itu tidak ada lampu ya. Ini menunjukkan juga sederhananya rumah Nabi SAW. Kemudian juga hadis selanjutnya dari Maimunah, qalat kana Rasulullah SAW yusalli wa ana hidha'ahu wa ana haidun wa rubama asabani thawbuhu idza sajad. Dari Maimunah, istri Nabi SAW, beliau berkata bahwasanya dulu Rasulullah SAW ketika sholat dan aku berada di hadapan Rasul, kata Maimunah, dan sedangkan ketika itu aku lagi haid, itu kata Maimunah. Jadi Nabi sholat, Maimunah ada di hadapannya, aku lagi haid, kata Maimunah. Dan kadang-kadang baju sebagian pakaian Nabi itu menimpa badanku ketika beliau sujud. Kita bisa bayangkan ketika beliau sujud, maka sebagian baju beliau menimpa istrinya. Apa faedah dari hadis ini? Pertama, bahwasanya wanita yang haid tubuhnya suci, ya, tubuhnya suci. Maka kalau seandainya tidak suci, tentunya Nabi bisa batal sholatnya. Apalagi ketika bajunya mengenai tubuh istrinya yang sedang haid. Ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita ketika dia haid, maka ya, tubuhnya bukanlah najis ya, sebagaimana yang diperlakukan oleh orang-orang Yahudi ya. Yang mereka ketika istri mereka haid, mereka mengusir keluar dari rumah atau kamarnya. Kemudian faedah dari hadis ini juga bagaimana kita lihat ya sederhananya rumah Nabi SAW ya, bagaimana beliau ketika sholat juga ya istrinya ada di hadapan beliau ya, dan beliau tidak membangunkan ya, atau tidak mengganggu di sini, membiarkan mungkin istrinya lagi capek dan sebagainya. Ya, kecuali tadi disebutkan hadis Aisyah di mana Nabi membangunkan itu ketika witir, yang menunjukkan bahwasanya sholat witir sangat dianjurkan. Kemudian juga yang terakhir dalam hadis ini atau dalam bab ini, yaitu juga hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail wa ana ila jambihi wa ana haid wa alayya mirtun wa alaihi ba'duhu ila jambihi. Hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya, hadis Maimunah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat pada malam harinya, sedangkan aku, kata Aisyah, ada di samping Nabi. Sedangkan saya ketika itu dalam keadaan haid. Kemudian saya memakai pakaian ketika itu ya, dan sebagiannya ada wa alaihi ba'duhu ila jambihi, dan sebagian pakaian itu pun mengenai pakaian Nabi SAW. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya ya pakaian wanita yang haid ya tetap bersih, suci, kecuali yang bersih yang najis itu adalah darah haid itu sendiri. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya syariat Islam adalah syariat yang tidak berlebihan. Yang najis jelas najis, darah haid misalnya. Selain itu tidak. Maka ini
menunjukkan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang tidak berlebihan, ya, seperti orang Yahudi yang kita sebutkan tadi. Mereka ketika istri mereka haid, maka mereka seolah-olah istri mereka adalah najis, ya, semuanya, seluruh tubuhnya, sehingga mereka harus usir, ya, keluar rumah. Ini tentunya berlebihan. Maka agama Islam tidak seperti itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya beberapa penjelasan ya tentang sutroh, ya, sutroh atau pembatas ya dalam sholat, dan juga hal yang bisa membatalkan sholat tadi yang disebutkan ya, oleh Imam Muslim, dan juga perkataan para ulama yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yang mana seorang, dan ini menjadi faedah ya. Apa faedah kita sholat menghadap sutroh? Ya, agar sholat kita tentunya lebih khusyuk, dan apa yang melewati di belakang sutroh tersebut ya, itu tidak ada masalah, apa gitu, mau anjing, mau perempuan, atau mau keledai, atau yang lainnya, siapa saja yang lewat di belakang sutroh itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada sutroh, maka tadi disebutkan bisa mengurangi pahala sholat. Itu bagi orang yang sholat. Adapun orang yang lewat itu, sebenarnya kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, orang yang melewati seseorang yang sholat di hadapannya itu melakukan kesalahan yang fatal ya, atau melakukan dosa. Bahkan Nabi mengatakan lebih baik dia berdiri 40, walaupun tidak disebutkan 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Tapi ini menunjukkan bahwasanya ini adalah suatu kesalahan ya. Maka melewati orang yang sholat ya. Yang tentunya kalau seandainya tidak ada sutroh, kita berusaha untuk memberikan atau mengukur kira-kira ya, jangan melewati tempat sujudnya ya, itu solusinya ya. Kalau seandainya orang yang sholat itu tidak memakai sutroh, maka kita tidak melewati di tempat sujudnya, kita perkirakan ya. Nah, wallahu ta'ala alam, ini ya tentunya faedah ya dari sutroh ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.